Halo YouTuber, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan 4 hal penyebab apa saja yang membuat video kita itu sepi penonton. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal penting yang harus kita pahami untuk mengembangkan sebuah channel kita. Oke, simak terus video saya. Untuk mengembangkan sebuah channel, kita harus bisa memahami data analitik channel kita. Nah, dari situlah kita bisa mengembangkan sebuah channel kita. Dan kita juga bisa mendapatkan view dan subscribe tersebut. Dan masih banyak YouTuber pemula yang belum bisa memahami cara membaca data analitik channelnya masing-masing. Jadi gini teman-teman, YouTube Analytics adalah alat untuk mengukur performa channel dan video kita di YouTube. Jadi, alat ukur tersebut berupa tampilan sebuah grafik. Ada banyak variabel yang bisa kita ukur berdasarkan metrik yang ada. Misalnya seperti ada berapa banyak orang yang menonton atau disebut view, jumlah orang yang berlangganan di channel kita atau disebut subscribe, dan berapa lama yang mereka habiskan saat menonton video kita. Dengan adanya data analitis, kita bisa memahami dan membaca perkembangan channel kita. Dan langkah apa saja yang harus kita rubah untuk mendapatkan view dan subscribe tersebut. Oke, kita langsung saja buka dashboard channel kita. Setelah itu kita lari ke data analitis. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk di bagian jangkauan. Nah, perlu kalian ketahui tayangan sama penayangan itu beda ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah tayangan. Tayangan itu adalah dimana YouTube itu menampilkan video kita ke YouTube orang lain. Nah, selama sebulan ini tayangan saya alhamdulillah mendapatkan 70.000. Jadi gini teman-teman, untuk mendapatkan tayangan yang lebih banyak, kita harus tingkatkan rasio klik tayang kita ya teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat thumbnail yang menarik. Jadi kunci utama dari tayang tersebut itu adalah di bagian klik rasio tayang kita ya kan. Semakin tinggi CTR kita, maka semakin banyak jumlah tayangan kita. Dan untuk mendapatkan itu semua, kita bisa menggunakan thumbnail yang menarik ya teman-teman. Jadi kalau bisa judul dan thumbnail itu saling berkombinasi ya teman-teman, supaya jumlah tayangan kita itu semakin banyak. Nah, dari situlah kita bisa tanamkan kata kunci di bagian deskripsi dan tab video. Oke, lanjut. Sekarang adalah di bagian penayangan. Nah, di bagian penayangan ini adalah jumlah dari keseluruhan orang yang menonton video kita dalam waktu yang tertentu. Nah, di sini jumlah penayangan saya sudah mencapai 1.400 ya teman-teman. Nah, di bagian atas itu kalian bisa atur ya teman-teman. Kalian mau pilih 28 hari atau 90 hari atau yang lain-lain, itu bebas. Nah, berhubung channel saya ini baru berdiri selama sebulan, maka saya atur 28 hari. Jadi selama sebulan ini jumlah penayangan channel saya ini sudah mencapai 1.400. Oke, kita lanjut yaitu di bagian penonton unik. Jadi gini teman-teman, penonton unik itu adalah ketika mereka melihat video kita dalam waktu itu. Nah, di bagian bawah pasti kan ada video-video yang lain. Nah, setelah mereka nonton video kita, setelah itu mereka mengklik video kita yang lain. Nah, setelah itu mengklik video kita yang lain lagi. Nah, itu yang dinamakan penonton unik ya teman-teman. Jadi dalam waktu satu hari itu mereka melihat video kita lebih dari satu. Nah, oke, sudah paham kan dari 4 penjelasan tersebut? Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita paham cara kerja data analitis ini, kita juga bisa mengembangkan channel itu dengan mudah ya teman-teman.
Tetapi kalau kita tidak tahu, maka dari itu kita bingung mau gimana cara mengembangkan channel tersebut. Oke teman-teman, kalau kita sudah paham, kita langsung saja geser ke bawah. Nah, di bagian jenis sumber traffic ini sangat penting ya teman-teman. Jadi pihak YouTube merekomendasikan video saya itu dengan yang pertama free shot, yang kedua penelusuran YouTube, yang ketiga fitur jelajah. Nah, jadi persentase yang paling tinggi di channel saya ini adalah di bagian free shot. Nah, jadi trik saya itu kayak gini teman-teman. Untuk mengembangkan channel, saya memanfaatkan video pendek tersebut ya teman-teman, yaitu adalah membuat video short. Jadi misalnya kayak gini teman, ketika kita mau upload video, setelah itu kita membuat video shortnya teman-teman, video pendeknya. Misalnya nih video saya tentang YouTuber pemula. Nah, setelah itu saya membuat video pendek kayak gini teman-teman. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat bagaimana cara menambahkan subscriber dengan mudah. Nah, dari situlah ketika ada orang yang menonton video saya, maka mereka jadi tambah penasaran. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ya teman? Nah, dari situlah mereka mengklik video saya dan dari situlah mereka bisa mencari ke channel saya. Nah, itu triknya ya teman-teman. Intinya itu sebagai pancingan video short itu untuk memudahkan orang membuat menjadi penasaran. Nah, jadi di sini persentase video short saya selama sebulan mencapai 66,9%. Itu udah cukup bagus ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Yang setelah itu di bagian penelusuran YouTube. Nah, penelusuran YouTube itu kayak gini teman-teman. Ketika mereka ada seseorang membuka aplikasi YouTube, setelah itu mengetikkan kata-kata kunci. Nah, disitulah di penelusuran itu ada salah satu video saya yang muncul. Nah, dengan saya membuat thumbnail yang menarik, maka mereka dengan segeranya akan mengklik video kita. Nah, di sini penelusuran YouTube saya sudah mencapai 11,9% ya teman. Itu udah ya lumayan lah ya dari segi YouTuber pemula seperti saya. Nah, maka dari itu kita itu sangat rekomendasikan untuk memasukkan kata kunci di bagian judul, deskripsi, atau di bagian tag video. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat judul video itu jangan sembarangan teman-teman. Bagi kita yang masih pemula, kita harus menggunakan kata kunci supaya video kita itu mudah ditemukan. Oke, kita lanjut di fitur jelajah dan halaman. Di sini persentasenya masih kecil ya teman-teman. Mungkin saya masih pemula dan baru merintis selama sebulan, mungkin masih kecil persentasenya teman-teman. Nah, di sini trik saya untuk mendapatkan subscriber yang berjumlah 299 selama sebulan itu saya menggunakan video pendek, yaitu membuat video short ya teman-teman. Nah, kalian yang masih pemula kalian bisa menirunya ya teman-teman. Kalian bisa membuat video pendek. Intinya itu buat modal pancingan kita ya teman-teman untuk mendapatkan subscriber dan view dengan mudah. Oke, kita lanjut geser ke kanan. Nah, di sini jumlah tayangan saya 7.000 ya teman. Jadi selama sebulan jumlah persentase YouTube merekomendasikan video saya itu adalah 6,7% ya teman-teman. Selama sebulan ini itu udah lumayan cukup bagus ya teman. Jadi PR saya adalah saya rutin membuat video atau upload video. Setelah itu saya membuat thumbnail yang menarik supaya pihak YouTube itu lebih sering atau lebih setiap hari merekomendasikan video kita. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan jumlah tayangan yang lebih banyak ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut di bagian rasio. Rasio itu tadi adalah thumbnail ya teman-teman.
Oke, setelah itu rata-rata durasi tontonnya itu ada 1,14 menit ya teman. Itu udah cukup lumayan bagus ya teman-teman bagi saya. Oke, kesimpulannya kita harus rajin atau giat membuat video supaya channel kita itu makin berkembang. Dengan kita menyertakan kata kunci atau menyeting keyword, maka channel kita makin mudah berkembang dan kita juga bisa memahami data analitik tersebut. Oke, itu tadi cara memahami data analitik channel saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu.